Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Masih tetap semangat ya untuk belajar walaupun masih di masa pandemi. Baik, kembali lagi dengan Miss Mutia dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tidak terasa, sebentar lagi kalian sudah memasuki masa penilaian tengah semester. Maka pada hari ini Miss akan membedah soal bahasa Indonesia untuk kelas 7. Oke, langsung saja. Materi yang akan kita ujikan pada PTS adalah ada teks deskripsi dan juga teks cerita fantasi. Untuk teks deskripsi, materinya antara lain mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks deskripsi. Kemudian, materi untuk teks cerita fantasi antara lain pengertian, ciri, jenis, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama. Baik, langsung saja kita akan membahas atau membedah soal yang akan kita kerjakan di penilaian tengah semester nanti. Sebelumnya, diingatkan kembali bagaimana sih Miss untuk mengerjakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Mungkin kendala kalian selama ini adalah, keluhan kalian adalah malas Miss karena di ulangan bahasa Indonesia teksnya panjang sekali sehingga kalian menghabiskan waktu lebih lama untuk membaca teks. Maka yang perlu selalu diingat ketika mengerjakan ulangan atau soal bahasa Indonesia, maka kalian harus membaca terlebih dahulu perintah soalnya. Baru kemudian setelah kalian tahu soal yang diberikan atau permasalahan yang harus kalian cari, barulah kalian baca teksnya supaya tidak membuang waktu untuk membaca teks yang lebih lama, baru kalian membaca soalnya. Jadi, baca soalnya terlebih dahulu, setelah kalian tahu apa yang harus kalian cari, baru bisa kalian baca teksnya supaya lebih terfokus mencari hal yang kalian cari. Baik, di sini ada soal teks deskripsi. Kita lihat soalnya menanyakan tentang apa. Menggambarkan objek apa teks di atas, jelaskan pula perincian topiknya. Nah, pada soal ini, teks deskripsi ini menanyakan mengenai objek apa yang dideskripsikan pada teks di atas, serta pula perincian topiknya yang dilakukan. Baik. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, kita review kembali apa yang dimaksud dengan objek dalam teks deskripsi. Objek dalam teks deskripsi adalah objek yang akan dideskripsikan atau digambarkan dan akan dijabarkan secara lebih rinci. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, maupun tempat. Oke. Lalu apa sih Miss objek yang dideskripsikan pada teks tersebut? Bisa kita lihat, objek yang dideskripsikan pada teks deskripsi di atas adalah Pantai Senggigi. Bisa dilihat di kalimat terakhir, Pantai Senggigi dengan pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas, alam yang luas terbentang. Jadi, dari kalimat tersebut diketahui bahwa teks deskripsi ini menjelaskan tentang objek Pantai Senggigi. Kemudian bagaimana dengan perincian topiknya? Perincian topik pada teks deskripsi di atas adalah berkaitan dengan keindahan fisik dari Pantai Senggigi. Kita lihat di dalam teksnya. Apa sih Miss yang dimaksudkan keindahan fisik yang menjadi perincian di dalam teks deskripsi di atas? Yaitu, nih, ada mendeskripsikan mengenai warna pasirnya, yaitu gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Nah, itu keindahan fisik yang digambarkan adalah dari warna pasirnya.
Setelah itu, pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Nah, keadaan fisik yang dideskripsikan juga mengenai pemandangan bawah lautnya. Kemudian terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Kemudian yang terakhir, bukit-bukit tangguh nampak menjadi latar. Jadi yang keindahan fisik yang dideskripsikan antara lain warna pasirnya, pemandangan bawah lautnya, terumbu karangnya, dan juga bukit-bukit yang menjadi latar dari pantai Senggigi. Oke, ke tipe soal selanjutnya masih membahas soal berkaitan dengan teks deskripsi. Kita lihat soalnya, apa sih yang diminta dari soal tersebut, yaitu menentukan struktur teks deskripsi dari kutipan teks deskripsi di atas disertai dengan alasannya. Alasan di sini maksudnya mengapa kamu mengatakan bahwa ini adalah struktur teks deskripsi. Baik, kita review kembali. Struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada identifikasi dan juga deskripsi. Bagian identifikasi adalah struktur atau bagian yang mengenalkan objek yang akan digambarkan, jadi berisi pengenalan objek secara umum. Sedangkan deskripsi bagian adalah struktur yang berisi penggambaran aspek-aspek dari objek itu. Jadi deskripsi secara lebih rincinya dijelaskan pada bagian deskripsi bagian. Nah, untuk teks di atas yaitu Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Itu merupakan bagian struktur identifikasi. Kemudian apa alasannya teks tersebut merupakan struktur identifikasi? Alasannya adalah karena berisi pengenalan objek yang digambarkan berupa nama objek, lokasi, makna nama, dan juga gambaran umum lainnya tentang rumah Tongkonan. Kita lihat aspek-aspeknya yang dibahas di struktur identifikasi ini. Yang pertama ada nama objeknya, yaitu Tongkonan. Dijelaskan definisinya, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Kemudian juga dijelaskan makna namanya. Makna nama Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Setelah makna namanya, ada juga penjelasan mengenai lokasinya, yaitu terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Dan lain-lainnya, yaitu menjelaskan gambaran umum dari rumah Tongkonan, antara lain siapa yang memiliki rumah adat ini. Kemudian rumah adat ini juga merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Jadi dijelaskan mengenai objek secara umumnya atau gambaran umum tentang rumah Tongkonan. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Baik, di sini ada 2 kalimat. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jelaskan perbedaan cerapan indera yang digunakan dalam kalimat di atas. Seperti kita ketahui, tujuan dari teks deskripsi adalah membuat pembacanya seolah-olah dapat melihat, mendengarkan, meraba, atau mengecap dari objek yang deskripsikan, berkaitan juga dengan panca indera, sehingga panca indera kita bisa seolah-olah merasakan walaupun kita belum pernah ke objek atau belum pernah melihat objek yang dideskripsikan. Perbedaannya apa untuk cerapan inderanya? Kita lihat dulu pengertiannya. Cerapan panca indera berkaitan dengan 5 indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan juga pengecap. Lalu apa bedanya antara 2 kalimat tersebut? Pada kalimat pertama, yaitu kalimatnya aku suka sekali dengan semerbak harum bunga mawar.
Nah, di kalimat pertama ini mengandung cerapan panca indera penciuman. Artinya, pembaca seolah-olah dapat merasakan aroma dari harum bunga mawar, ditandai dengan penggunaan kata harum. Kata tersebut membuat pembaca seolah dapat mencium aroma yang disebutkan, yaitu aroma bunga mawar. Kemudian, sedangkan pada kalimat kedua ini mengandung cerapan panca indera penglihatan yang ditandai dengan kata terang. Kita baca kalimatnya. Kamar berukuran 4 x 3 meter persegi ini selalu tampak terang. Dari kata terang ini, kita seolah-olah dapat melihat kamar yang dideskripsikan tersebut. Kata tersebut membuat pembaca seolah dapat melihat objek yang digambarkan. Tadi adalah soal-soal berkaitan dengan teks deskripsi. Selanjutnya adalah kita akan membedah untuk soal cerita fantasi. Oke, soalnya adalah menanyakan unsur apakah yang dominan di dalam cuplikan cerita tersebut, jelaskan pula alasannya. Kalian masih ingat tidak unsur cerita fantasi itu ada apa saja? Unsur cerita fantasi itu ada tema, tokoh, alur, watak, sudut pandang, dan juga amanat. Kemudian, untuk pengertian tokoh adalah pemeran atau karakter yang ada di dalam cerita. Kemudian, apa unsur dominan yang ada di dalam cerita fantasi tersebut, beserta apa alasannya? Nah, unsur yang paling dominan atau yang paling terlihat dari cerita fantasi tersebut adalah unsur tokoh. Kenapa tokoh? Karena unsur tokoh menjadi unsur yang dominan karena pada kutipan cerita fantasi di atas banyak menyebutkan nama tokoh yang berperan pada cerita di atas. Tokohnya ada siapa saja? Bisa kita lihat. Ada Anika, kemudian ada ibunya Anika, ada juga Tamika yang merupakan sahabat Anika, dan yang terakhir adalah Cika. Bisa kita lihat banyak sekali nama-nama tokoh yang disebutkan di dalam cerita fantasi tersebut. Maka disebutkan bahwa unsur yang paling dominan adalah unsur tokoh atau pemeran karakter di dalam cerita fantasi tersebut. Setelah itu kita lihat lagi untuk soal selanjutnya, yaitu ada soalnya adalah meminta kita untuk menentukan jenis cerita dari cerita fantasi yang berjudul Putri Cermin Cina. Berdasarkan latar ceritanya, berikan alasan disertai bukti kutipan di dalam teks. Mohon maaf, ini bukan berdasarkan latar ceritanya, tetapi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata. Baik, kita lihat sebelumnya kita review kembali jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Artinya, cerita imajinasi ini di dalam ceritanya semua tidak terjadi dalam dunia nyata, atau segala ceritanya itu merupakan hasil imajinasi penulisnya. Sedangkan untuk jenis cerita fantasi irisan, cerita imajinasi ini mengungkapkan imajinasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Atau secara lebih mudahnya, di dalam cerita fantasi irisan ini tidak semuanya merupakan hasil hayalan penulis, melainkan masih ada unsur-unsur yang masih memang benar-benar ada di kehidupan nyata, baik tokohnya, nama tempat, maupun peristiwa. Kita lihat cerita Putri Cermin Cina ini berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata.
cerita fantasi Putri Cermin Cina ini merupakan jenis cerita fantasi irisan. Kenapa cerita Putri Cermin Cina ini merupakan jenis cerita fantasi irisan? Karena di dalam ceritanya masih menggunakan nama dalam kehidupan nyata, yaitu latar ceritanya yang disebutkan bahwa cerita tersebut mengisahkan sebuah negeri di Jambi. Seperti kita ketahui bahwa di kehidupan nyata, khususnya di Indonesia, ada sebuah provinsi di Indonesia yang bernama Jambi. Maka masih ada latarnya yang berada di kehidupan nyata. Mana bukti kutipannya bahwa cerita tersebut merupakan cerita fantasi irisan? Bisa dilihat di kalimat pertama. Sebuah negeri di Jambi, terdapat raja yang adil dan bijaksana. Bisa dilihat di situ ada kata Jambi yang kita kenal ada di Indonesia, yaitu provinsi Jambi, artinya masih ada di dunia nyata. Oke, selanjutnya adalah soalnya menanyakan atau memerintahkan kita untuk mengidentifikasi kejadian keajaiban yang dialami oleh tokoh. Sebagai kita review lagi, karakteristik dari cerita imajinasi adalah di dalamnya terdapat keajaiban yang dialami oleh tokoh. Kejadian tersebut bisa berupa magis, futuristik, atau supranatural. Kita lihat, salah satu cerita fantasi adalah tokoh mengalami keajaiban, keanehan, kemisteriusan yang berkaitan dengan kekuatan magis, supranatural, atau futuristik. Kita lihat mana sih yang keajaiban yang dialami oleh tokoh di dalam cerita tersebut. Bisa dilihat yaitu keajaiban yang dialami oleh tokoh pada cerita fantasi di atas adalah Kiki dapat terbang menggunakan sapu. Nah, itu merupakan keajaiban yang dialami oleh tokoh karena jika di kehidupan nyata, apakah mungkin seseorang dapat terbang menggunakan sapu biasa? Tidak kan? Maka itu merupakan keajaiban yang dimiliki oleh tokoh karena tokohnya memiliki kekuatan magis, yaitu lebih tepatnya Kiki. Nah, kita buktikan ada di kalimat Kiki menaiki sapu dan menjejakkan kaki di tanah. Mengikuti kokirisan, pada saat itu juga badannya menjadi ringan. Dan wow, Kiki melayang di udara. Aku terbang, Kiki berteriak tanpa sadar. Diketahui dari cerita tersebut bahwa Kiki dapat terbang karena sapu. Dan itu merupakan kekuatan magis yang dimilikinya. Baik, kiranya cukup sekian untuk bedah soal PTS pada video kali ini. Semangat belajar, semoga ketika mengerjakan PTS nanti diberi kelancaran dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Cukup sekian dari Miss, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.